Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama NR Audio Service dari Dusun Kerajaan Desa Kepanjen, Kecamatan Gembokmas, Kabupaten Jember. NR Audio Service. Oke lur, kali ini saya kedatangan Power TD ya. Power TD dengan brand SQ ataupun Soundpoint TD 10.2. Oke. Sebelumnya saya bahas tentang ini, sebelum saya kupas spek-speknya dan sebelum di-load, saya ucapkan selamat menyaksikan video ini dan mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya pada sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Oke, teman-teman semua, penonton setia dari NR Audio, mudah-mudahan Anda tidak bosan-bosan selalu menonton channel NR Audio ya, tentang deskripsinya power ataupun mengupas isi daleman power, kemampuan power. Oke, tentunya masih berhubungan di elektronika semuanya. Oke, para penghobi, subscriber semuanya, dan juga penggemar channel saya NR Audio Service, dan juga para penghobi audio ataupun penghobi elektronika, tentunya di audio ya. Kali ini saya akan mengupas sedikit demi sedikit tentang Power TD. Lur, untuk kemampuannya berapa, di-load maksimalnya ya. Jadi kalau hanya berpatokan dengan data sheet ataupun data bawaan pabrik, itu masih kurang real ya lur ya, masih belum sah kalau tidak di-load secara real, tidak diukur secara real. Kalau cuma kertas panduan ataupun buku yang ditulis tertera wattnya berapa, di berapa ohm, itu masih kurang yakin. Siapa saja bisa membuat data itu, kalau tanpa survei membuktikan masih belum yakin ya. Power ini kalau ditulisannya 5000 watt, di load 4 ohm, 5000 watt. Begitu dulur. Tapi faktanya apa? Oke, sebelum saya kupas, saya akan mereview dulu kenapa power ini sampai ke bengkel saya. Oke, kenapa? Oke, power ini trouble dari PWM, juga MOSFET-nya ambrol lur. Ini sebagian saya kasih cabutan lur, soalnya cari yang ori kemarin order, cari yang super bagus, yang tulisannya ngerong, istilahnya itu kasar lur. Kalau diraba kayak gini kasar tulisannya. Ini yang ori, yang original. Tuh. Ini saya kasih cabutan untuk penggantinya. Ini ada 6 MOSFET. Satu kit ini ada 6 MOSFET. Sebenarnya 2 lur. Ini sudah di-upgrade dijadikan 6. Sebenarnya itu per rel itu ada 2. Jadi sekarang sudah di-upgrade menjadi 3 per rel. Jadi 6 ya, 6 MOSFET. Karena apa? Kalau 2 jelas tidak mampu, jelas cepat brodol. Soalnya finalnya banyak lur. Oke, ini yang sebelumnya finalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebenarnya 12 biji lur finalnya, tapi sekarang jadi 11 biji karena tempat finalnya itu ditempati MOSFET gitu lur. Karena kalau hanya memakai 2 biji jelas tidak mampu. Soalnya ini MOSFET-nya tipe 82N25. Kalau pakai tipe 102 30 itu kuat, mampu. Cuma harganya mahal lur ya. Biasa, TD itu kalau rusak menguras biaya yang besar gitu. Oke, ini finalnya baru semua. Ini habis rontok total.
MOSFET-nya total, karena sekringnya tidak standar, jadi ya habis. Kalau sekringnya tidak standar, sekring putus, hanya diganti dibesarin. Jadi kalau ada trouble lagi ya habis finalnya gitu, nggak bisa putus lagi. Oke dulur, kita kupas lagi untuk tentang trafo ya. Untuk tentang trafo, trafonya amat kecil ya, beda dengan yang lain. Ini kecil sekali. Bentar saya ambilkan penggaris dulu. Oke dulur, kita lanjut ukur trafonya. Trafonya 20 cm lur. Ya, 20 cm. Di 20 cm trafonya. Oke. Ambil lurus tepi. Oke, 20 cm lur. Untuk tinggi, untuk tingginya ini press dari gulungan ya, kita ukur dari press gulungan segini lur, 10 cm, cuma 10 setengah ya, 10 setengah lur. Karena ini enggak press lur, enggak press body, karena dari body itu jauh. Nah segini selisihnya banyak ya, seharusnya body 3Y itu 13 cm, ini cuma sekitar 4 kV, 4,5 ya, mentok 5 kV lah segitu. Kalau 6 kV itu besar lur, 6 kV itu 22 sampai 23 cm. Biasanya kalau trafonya 6 kV itu, kalau trafo 6 kV ini enggak ada spasi, heatsinknya itu nempel ke dinding tepi ya. Heatsinknya ini ada celah 1 jarian ya. Nah ini masuk masih. Oke, kanan kiri seperti itu. Nah masih ada celahnya. Jadi ini trafonya kecil ya, kayak bukan speknya. Oke, kita intip. Ini trafonya ditulis di sini TD 3.2. Trafonya seperti ini. 2 kali 145 volt. 2 kali 145 volt. Kelihatan ya. Ini soalnya agak terhalang oleh kipas ya, lur. Nggak bisa jelas. Oke. 2 kali 145. Untuk trafonya seperti ini. Trafonya daleman TD 10.2. Ini masih original atau belum saya juga tidak pasti ya. Yang pastinya dalemannya segini. Untuk spek elko seperti ini lur. Banyak elkonya, kecil-kecil tapi 15.000 mikro 100 volt. Ini di seri lur. Di seri DC ya. Makanya trafonya 0 145 2 kali. Jadinya ini di seri DC nya. Jadi AC nya 0 di seri DC. Seperti itu. Jadi CT nya itu nanti di seri setelah menjadi DC. Ini diodanya cuma 2, dioda sisirnya. Seperti ini ya isinya dalamnya. Oke, spek trafo sudah kita bahas. Oke, selanjutnya kita membahas voltnya. Kita membahas voltnya. Berapa volt? High voltnya. Untuk tegangan biasa lur. Di sini tapi drop 240 ya. 241 lur. Bentar. Karena ini ada plastiknya lur. Nah, oke. 240 ya. Voltnya inputnya. Oke, kita cek. Kita cek dan dicek. Oke, saya pasang di tripod dulu kameranya.
Sorry lur ya, nggak ada yang pegang, jadinya agak ribet. Oke, kita on dulu. Oke, power sudah on, kita ukur high voltnya 204. Oke. Nah, ini sangat press sekali ya. Elko nya 100 volt di seri menjadi 200, sedangkan volt DC-nya di sini 200 volt. Press sekali ya, nggak ada spasi ya lur ya. Jadi kalau ada tegangan melonjak dikit hancur ini Elko nya. Tanpa ada spasi, press langsung. Jadi kalau ada tegangan naik, misalnya ada di 240 sekian, kalau lama kelamaan nggak akan jangka panjang umurnya Elko, pasti meledak itu. Oke, kita ukur voltnya yang masuk ke final. Oke, untuk rail plus kita ukur rail plusnya 8,4,5 ya. Ini untuk rail plusnya. Untuk minusnya bentar ya, agak susah ini tuh. Ada 2 lam soalnya di sini. (10,8) ya lur, 10 volt selisih 1,5, anggap aja 2 volt selisihnya lur. Tapi nggak apa-apa, ini kalau kena sinyal bisa mengimbangi, tapi ini masih bisa dikatakan aman. Tapi lebih baiknya itu imbang ya lur ya, lebih baiknya imbang. Kalau ini mencari keseimbangan, terutama ya harus kualitas komponen. Kembali lagi ke kualitas komponen ya, mau nggak mau harus banyak yang diganti, soalnya ya bawaannya jadi seperti ini itu lur. Jadi voltnya agak selisih, itu selisihnya sekitar 2 volt antara rel positif dan negatifnya. Oke, seperti biasa kita akan coba kasih sinyal generator 1 kHz. Seperti biasa untuk domilotnya 4 ohm. Seperti biasa alat ukurnya masih belum ganti, belum upgrade, masih sama yang dulu. Domilotnya di sana, tang ampernya di sana ya. Sorry. Oke, kita ukur biasnya dulu ya lur ya. Iya, biasnya belum diukur. Untuk di basis ke ground, groundnya ini 400 mili. Untuk DC offsetnya ini 300. Yang sebelah sini rel minusnya 348 mV. Ini perlu dinaikkan dikit yang sebelah channel 2. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tes aja. Ini barusan kelar lur, jadi kita cek dan dicek dulu mumpung masih siang. Jadi voltnya itu masih lumayan besar. Kalau sudah sore, sudah malam itu drop lur, jadi gak bisa buat ngelut nanti. Ini aja sudah dibantu trafo ya, step up. Oke, kita langsung coba ukur keluar berapa watt di load 4 ohm. Ampere meternya di sana. Oke, kelihatan ya lur ya. Oke, bentar biar kelihatan dropnya. Nah, oke gini. Oke, kita load, coba. Oke, naik. Oke,
107 25 ampere. 107 25 ampere. Ini limiternya sudah dioprek ya lor ya. Limiternya tidak seperti yang asal, terlalu pakem. Jadi wattnya agak kecil. Biasanya kemarin saya ukur keluar 90 berapa, cuman 96 ya kayaknya, sekitar itu. Tapi sekarang ini sudah naik di 107 ya, 107 25 ampere. 107 25 ampere. Kita ambil kalkulator dulu lur. Oke lur, kita load lagi ya. Kita tes lagi dropnya di berapa itu AC-nya. Oh, ini turun lur, 105 atau 100, masih 107 ya. 107 25 ampere. Drop di 215. Masih lumrah segitu ya lur ya. Lumrah. Kita ukur 107 dikalikan 25, 2675. 2675 watt di load 4 ohm. Anggap aja dibulatkan 2700 ya, dibulatkan di load 4 ohm. Nah, survei membuktikan wattnya cuma segitu. Jangan minta sampai 3000 lebih, itu tidak mungkin ya, karena trafonya kecil. Jadi TD 10.2 itu 4 ohmnya hanya keluar segitu. 107 volt 25 ampere load 4 ohmnya. Itu paling maksimal lah 2800 alur. Kalau tidak drop, misalnya ada di 220 terus ya, tidak drop, itu bisa segitu. Mentok ya 2800. Seperti itu untuk power TD 10.2. Jadi kalau macam-macam sih, kadang ada yang trafonya besar real, semua itu tergantung dari PSU ya. Oke, kita kalkulasi dulu. Ini 145 ya, 145 persen 75, ambil 80% ya. Kita rumuskan 80%. 80%. Seharusnya keluar 116 lur. Seharusnya ini kalau dirumus 80% akan keluar 116 volt AC outputnya. Tapi ini hanya keluar 107. Oke. Kalau kita rumuskan di 75%, oke, 145% 75 sama dengan, oke real ya, 108 lor, 0,75. Kalau ini tidak drop masih di 220 volt, maka ya bisa sampai 108 ataupun sampai 109 lor. Real ya, berarti efisiensinya 75%. Oke ya, kalian bisa improve mana ya, bisa bandingkan antara rakitan dengan bel up, efisiensinya itu berapa gitu. Itu semua sih tergantung dari PSU ya lur ya, bukan hanya dari kit. Sebagus apapun kitnya, sebagus apapun finalnya, sebagus apapun komponennya, itu kalau bicara tentang watt itu nggak akan beda jauh. Intinya tuh kunci utama ada di trafo lur. Jadi semua itu kunci utama ada di trafo. Kunci utama ada di trafo. Kalau trafonya drop ya wattnya kecil, nah, gitu aja. Kalau trafonya kecil ya wattnya kecil, meskipun voltnya gede. Itu. Ini voltnya 145. Oke, 145
karena ampernya kecil, terlalu kecil ya trafonya, jadi cuma segitu kemampuannya. Jadi terutama itu semuanya power amplifier intinya hanya ada di PSU ataupun dari trafo dan elko nya. Itu intinya PSU yang perlu dibagusin ya. Untuk final semua itu tergantung ini daya keawetan ataupun warna suara ya. Tapi kalau tentang watt itu tergantung dari PSU nya masing-masing. Soal efisiensi ya tergantung dari trafo dan juga dari kit drivernya. Kalau dari kit driver itu nggak akan jauh lur bedanya. Misalnya antara dari 75% sampai 80%, itu aja. Oke, ini kita kalkulasi barusan hanya dapat 75% ya lur ya. Jadi sebelumnya kita ukur di power rakitan Ombro yang ada di video sebelumnya itu sudah saya bahas semuanya. Jadi kalian bisa memperbandingkan sendiri. Jadi tidak ada tipu menipu ya. Kita ukur apa adanya, kita real. Jadi pengukuran dengan frekuensi generator 1 kHz itu. Oke lur, kayaknya sudah terlalu panjang videonya. Mungkin ada kekurangan, bisa dibahas di komentar ya nanti ya. Kalau ada kekurangan nanti saya akan revisi lagi atau nanti di next video, di next konten saya akan buatkan lagi. Saya akan bahas-bahas yang seril mungkin gitu ya, biar tidak ada hoax. Kalau kita hanya berpedoman dengan di atas kertas tidak yakin ya lur ya. Fakta survei membuktikannya seperti ini. Oke lur, ini video sudah terlalu panjang. Oke, selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di NR Audio. Jangan lupa like, subscribe, dan share.